Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa ya ilhadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak pengurus Masjid Al-Hidayah, yang kami muliakan para tamu-tamu Allah, alim ulama cerdik pandai, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, Pak, ya, dengan lisan kita dan dengan amal kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini, pada subuh ini, Allah masih hidupkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena ketika malam menjelang, tidak kita tahu, Pak, ya, Bu, ya, karena pada malam hari itu kita tidak sadar akan diri kita. Apakah Allah akan hidupkan kita pada esok harinya ataukah tidak? Baik kami yang berbicara maupun kita yang mendengarkan, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih melihat dunia yang fana ini, yang akan rusak ini. Alhamdulillah. Namun dengan dunia yang sementara ini, Pak, ya, Ibu, ya, walaupun sementara dunia ini, Bu, Pak, namun dunia ini menentukan akhir daripada segalanya. Karena ketika kita tinggalkan dunia ini, maka kita tinggalkan adalah sesuatu yang kita usahakan, yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Maka alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan melihat dunia ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dan juga alhamdulillah kami bersyukur sekali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang Allah ridhai, bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah, sehingga nanti dapat naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kita saling bertemu, saling mencintai dan saling berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat barakatuh salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, terima kasih atas undangan yang diberikan dari pengurus. Seharusnya Gurunda yang hari ini mengisi kajian Ahad ini, namun alhamdulillah kami hanya sebagai pengganti, Pak, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan pengganti ini tidaklah mengurangi apa yang harusnya ada. Paling tidak bisa sharing, berbagi ilmu yang sedikit ini, mungkin yang banyak dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Maka dari hari ini kita terus berupaya untuk memperbaiki diri kita. Paling tidak watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Apa yang kita sampaikan adalah nasihat buat diri kita sendiri dan juga orang lain ke depannya. Para jemaah rahimakumullah,
Judul atau tema kita pada subuh yang berbahagia ini adalah kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, apa itu cinta? Mungkin kita sudah mengetahui, sudah mengenal, bahkan ada sebagian orang yang bosan mendengarnya, Pak. Yang bosan mendengarnya, Bu, ya. Maka ketika kita bosan mendengarnya, maka kita harus melihat Islam memandang tentang cinta ini. Islam melihat tentang cinta ini. Ada orang berpendapat, ya Bu, ya, cinta itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada juga orang yang berpendapat barangkali cinta itu adalah sesuatu yang butuh pengorbanan, Pak. Cinta itu ada yang berpendapat barangkali adalah sesuatu yang indah-indah saja. Atau bahkan sebaliknya, cinta itu adalah sesuatu yang memburukkan atau menjelekkan, yang tidak mengasihkan, mendatangkan sebuah keburukan. Maka secara pandang akan sesuatu tersebut berbeda-beda. Maka kita harus memandang daripada Islam, bagaimana Allah memberikan mahabbah, cinta itu. Maka yang pertama, kalau kita bisa definisikan atau kita bisa sederhanakan saja dari kata cinta ini, yang pertama huruf C-nya ini, kalau kita bisa sederhanakan adalah, biar kita bisa sama-sama ingat, Pak, ya, Bu, ya, karena barangkali para ulama banyak membahas tentang ini. Maka C di sini kita ambil dari kata cukup. C ini cukup. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, suatu katakanlah barang atau mungkin uang atau barang berharga, apapun itu yang kita dapatkan, ketika kita mencintai sesuatu, kita akan cukup akan sesuatu tersebut. Kita akan merasa cukup, Pak, ya, dengan sesuatu tersebut. Kita punya anak kita yang sudah kita besarkan ini, kita cukup, kita merasa cukup kepada Allah. Kemudian kita punya harta yang kita dapatkan sekarang ini, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita barangkali punya keluarga besar, maka kita merasa cukup. Sehingga rasa cukup ini melahirkan yang namanya syukur. Jadi kita tidak merasa kurang. Cukup dalam arti tidak merasa kurang. Apa yang kita miliki, inilah yang terbaik buat kita, Bu. Apa yang kita miliki, Pak, ya, inilah yang terbaik buat kita. Maka Allah sampaikan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala negeri akhirat itu dengan nikmat yang Allah berikan, namun jangan lupakan dunia. Karena di dunia ini tempat kita untuk berusaha, tempat kita untuk mencari segala sesuatu perbekalannya. Maka merasa cukup apa yang kita miliki sekarang ini adalah salah satu cara untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Moga kita semua, apa yang kita miliki sekarang ini, kita merasa cukup, Bu. Kita merasa cukup, Pak, ya. Nah, cukup di sini tidak berarti tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita perbaharui. Kita punya misalnya harta di sini, kita bekerja bertambah dan bertambah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah pahala, bertambah semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Bukan berarti tidak bisa bertambah, Pak. Namun cukup yang kita maksudkan di sini adalah tidak merasa kurang. Sehingga orang lain memiliki kekayaan, orang lain memiliki kenikmatan, orang lain melihat kita tidak merasa iri. Kita juga melihat orang lain tidak merasa iri. Maka kita merasa cukup, melihat orang lain pun juga kita tidak iri. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang pertama ini, cinta itu melahirkan rasa, sifat, amal perbuatan yang selalu merasa cukup. Namun ketika kita bilang, kita sampaikan, apakah tidak boleh bertambah? Boleh, Pak, Bu, ya. Kita punya harta, kita bekerja berusaha dengan Allah,
atas nama Allah bertambah, alhamdulillah. Kita punya anak lahir lagi bertambah, alhamdulillah. Atau kita punya aset dan semacamnya, kita punya kebaikan-kebaikan selalu bertambah, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu semua hal yang cukup ini melahirkan sebuah kesyukuran, dan kesyukuran itulah yang akan kita terus jaga. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua dari huruf I ini, yang tadi cukup, maka yang kedua I ini adalah inspirasi, Bapak Ibu. Inspirasi. Kata para anak muda, kata orang zaman sekarang, inspirasi itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang menghasilkan suatu ide. Kata kita Bapak Ibu, sederhananya adalah inspirasi ini ketika melihat sesuatu tersebut, kita berpikir positif, berpikir baik, melahirkan sebuah kenikmatan, sehingga rasa yang kita miliki tersebut melahirkan sebuah inspirasi, yang inspirasi ini akan membuat kita selalu merasa hidup ini berarti, Bapak Ibu. Maka siapakah inspirasi kita pada hari ini, Pak? Siapakah inspirasi kita pada hari ini, Bu? Kira-kira saya, Bapak Ibu, yang membuat kita selalu merasa hidup kita ini bermakna. Apakah anak kita? Apakah keluarga kita? Apakah teman-teman kita? Masyarakat kita? Pemimpin kita barangkali? Ataukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita bisa menjawabnya dari sudut pandang Islam. Maka ketika kita merasa cukup tadi, cukup, juga kita bisa ambil daripada cukupnya Allah memberikan rezeki kepada kita, maka cukuplah sistem yang Allah berikan kepada kita ini sebagai pengaturnya. Sistem Islam yang Allah berikan ini sebagai solusinya, baik secara pribadi, baik secara masyarakat, di dalam sekolahnya anak-anak kita, di dalam sistem kenegaraan kita, semuanya diatur oleh sistem Islam yang Allah berikan sudah sempurna, sudah cukup. Maka ketika kita cukup tadi ini, secara garis besar juga bisa kita ambil dari sudut pandang bahwa Allah telah menurunkan sistem yang sudah sempurna ini. Maka inspirasi juga kita harus lahirkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam melahirkan sebuah keselamatan. Mau selamat, Bu, ya? Mau selamat kita kan, Pak, ya? Tentunya kita mau selamat. Maka Islam menawarkan itu semua, menghadirkan itu semua. Bagaimana Islam menawarkan keselamatan? Bagaimana Islam menawarkan sebuah kesempurnaan? Bagaimana Islam menawarkan sebuah keparipurnaan? Tidak ada sistem yang lain kecuali Islam. Maka inspirasi kita yang membuat kita bahagia, membuat kita merasa terus bermakna hidup ini tidak lemah, Pak, ya, selalu semangat, Bu, adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mencontoh jalan-jalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, inspirasi. Maka jadikanlah orang-orang di sekitar kita ini yang kita merasa beliau adalah orang-orang yang bermakna buat kita, kita cinta kepadanya. Bukan tidak boleh kita mencintai harta, bukan tidak boleh kita mencintai anak kita, bukan tidak boleh kita mencintai istri kita, bukan tidak boleh kita mencintai harta kekayaan kita yang lain. Tapi cintanya kita hadirkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Pak, ya. Jadi semua rasa cinta itu akan bermakna ketika kita landaskan dengan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, dari huruf N ini, kita lihat, kita ambil dari kata N ini adalah nikmat. Nikmat, Bu, nikmat, Pak. Jadi segala yang kita cintai itu adalah kenikmatan buat kita, dan kita menikmatinya, Bu, akan merasa senang, bahagia. Maka yang kita lihat, apakah kita sekarang ini sudah merasa nikmat, Pak, dengan apa yang kita miliki, ataukah belum? Nikmat, Allah berikan nikmat, kita menikmatinya.
Apakah sudah cukup, Pak? Cukup, Bu? Maka jawabannya adalah ada pada diri kita. Tanyakan hati kita, sudahkah nikmat yang Allah berikan ini cukup? Kalaupun masih ada yang belum cukup, tanyakan kepada kita, apakah kita sendiri yang belum mencukupkannya dengan usaha? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah kita sendiri yang belum mencukupkannya? Maka kenikmatan ini akan hadir ketika kita semua, Bu, kita semua, Pak, terus mengupayakannya. Berusaha kita bekerja, kita berusaha untuk mencari nafkah, berusaha untuk bisa menghadirkan sebuah keistimewaan tadi ini. Dan jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, tanggal hari ini, kalau tidak salah tanggal 10 atau 9, Pak? 9 ya? 9 Juli 2023. Tak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Zulhijjah ini dan akan masuk kepada bulan Muharram, tahun baru Islam. Di tanggal kalender ada tanggal 19, ada barangkali saudara kita tanggal 18 Juli, beberapa hari lagi. Apa yang sudah kita persiapkan, Pak? Apa yang sudah kita persiapkan, Bu? Apakah kita biasa-biasa saja menghadirkan apa yang kita bisa hadirkan untuk meninggalkan tahun yang sudah akan berlalu ini dan akan menyambut tahun yang baru lagi, Muharram, bulan yang suci, ketika kita melaksanakan kebaikan Allah lipat gandakan, dan juga ketika kita melaksanakan keburukan dilipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita pilih yang mana, Pak, Bu? Maka hari ini, fakta hari ini kita hadirkan untuk bisa memperbaiki introspeksi diri kita. Sudahkah hari ini kita menikmati nikmat yang Allah berikan dengan semestinya? Sudahkah kita melaksanakan apa yang Allah sampaikan secara ibadah ritualnya? Apakah sudah kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dari muamalahnya, bertetangga kita, bermasyarakat kita, tegur sapa kita? Ataukah apakah kita sudah melaksanakan sistem yang Allah terapkan dalam proses bermasyarakat kita sampai sistem kenegaraan kita? Maka ketika belum, maka Allah masih berikan kesempatan. Ketika Allah masih berikan kesempatan, Pak, Bu, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah tidak ada lagi kesempatan, itulah rasa penyesalan akan kita dapatkan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kenikmatan, siapa hari ini yang tidak penuh dengan nikmat? Maka Allah sampaikan juga, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Malam hari ini, malam tadi, malam-malam sebelumnya, sudahkah kita isi dengan berdoa kepada Allah, Pak? Sudahkah kita isi dengan berdoa kepada Allah, Bu? Sudahkah kita isi dengan bermunajat kepada Allah, Pak? Jika belum, maka sama-samalah kita saling memberikan informasi, saling memberikan nasihat untuk bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah. Usaha-usaha yang kita lakukan, kita barengi dengan berdoa kepada Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian huruf yang keempat adalah T. T di sini kita ambil dengan kata tenang. Tuh, tenang. Cinta menghadirkan ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika kita ada melaksanakan sesuatu ataupun melaksanakan walimah pernikahan dan semacamnya, tentu doanya itu adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di situ ada ketenangan. Ketenangan yang hadir ketika kita melaksanakan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta melahirkan ketenangan. Maka kita akan bisa merasakan sendiri siapakah di antara kita, Bapak Ibu, yang hari ini belum merasakan ketenangan. Maka cinta yang sebenarnya tadi harus kita perbaiki. Apakah kita belum memberikan seutuhnya diri kita kepada Allah? Apakah sebaliknya Allah yang mungkin belum memberikan kepada kita karena andil kita belum minta kepada Allah? Maka ciri-cirinya adalah tenang. Sudahkah kita tenang hari ini? Dengan ketenangan, keheningan subuh ini, begitu pula ketenangan kita dalam hati ini. Maka ketenangan itu
akan hadir ketika kita memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita di rumah, dengan apa yang mereka lakukan, dengan kenakalan-kenakalan anak-anaknya mereka, apakah kita tenang ketika mereka ribut, Bapak? Atau mungkin di masjid kita ini ada anak-anak yang ribut dengan kenakalan yang mereka lakukan. Apakah sudah menenangkan kita, menenangkan jiwa? Maka ketika sudah kita dapatkan ketenangan itu, insya Allah cinta yang Allah berikan atau yang kita sampaikan kepada orang lain karena Allah, insya Allah akan kita dapatkan. Maka merasalah kita, lakukanlah, berusahalah untuk mencari ketenangan. Sebagian orang mencari ketenangan, Pak, mencari ketenangan, Bu, di tempat-tempat yang barangkali menyenangkan. Mungkin di dunia luar sana banyak sekali ya tempat-tempat yang menyenangkan bagi mereka. Di tempat olahraga misalnya, di tempat rekreasi. Ini kan masa-masa liburan, Pak, ya. Masa-masa liburan, Pak, masa-masa liburan, Ibu, ya. Dan sebentar lagi anak-anak kita akan masuk sekolah lagi. Nah, di tempat-tempat wisata banyak sekali. Kita lihat, bahkan kita sendiri ikut di dalamnya. Apakah tidak boleh seperti itu? Maka itu boleh. Silahkan mau berwisata, berrekreasi, mencari ketenangan, mencari alam yang Allah berikan ini sebagai pelajaran buat kita. Melihatnya, menghadirkan nuansa ketenangan di dalamnya, silahkan. Namun tidak hanya sebatas itu, Bu. Kita sampai kepada tempat yang seperti itu, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sampai ke tempat rekreasi, tempat wisata, tempat yang ingin mereka dapatkan namun tidak tenang. Ada yang orang makan semacamnya namun tidak tenang. Memiliki uang yang banyak tidak tenang karena takut akan diambil oleh orang uangnya tadi. Memiliki kendaraan tidak tenang karena merasa was-was, tidak tenang. Memiliki aset tanah semacamnya tidak tenang karena mungkin hasil yang tidak baik, hasil daripada yang haram. Memiliki anak istri juga tidak tenang karena barangkali di rumah pekerjaan kita atau kegiatan kita jauh daripada kerukunan. Setiap hari ada saja permasalahan. Maka di mana tempat kita mencari ketenangan? Apakah di dunia luar sana, di tempat yang tadi kita lihatkan, kita sampaikan? Atau ada orang-orang lain yang bisa menenangkan kita? Maka jawabannya salah satunya adalah mendatangi masjid ini, Bapak Ibu. Mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan akan kita dapatkan. Maka tidak ada ketenangan lain kecuali ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah merasakannya, Pak, ya. Bahwa kita ini, hati kita ini tidak tenang. Uang banyak, anak ada, semua lengkap, sehat badannya, tapi hati resah, hati was-was, hati merasa tidak tenang. Itu tidak ada kebahagiaan apa-apa, Pak, Bu. Rasanya itu ketenangan ini ingin kita dapatkan, itu ingin kita jual semuanya agar dapat ketenangan ini. Maka ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hari ini semoga kita semua di dalam Masjid Al-Hidayah ini yang Allah berikan mudah-mudahan petunjuk sesuai dengan nama masjidnya, mendapatkan ketenangan di dalam keseharian kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ada huruf A di situ. Maka kita ambil di situ, kalau bisa kita ambil kata A ini dari akhirat. Akhirat. Maka ketika kita cinta kepada sesuatu, haruslah kita orientasikan, kita berpandangan, kita ambil sampai kepada batas akhiratnya. Apa kita memiliki uang ini sampai nanti pada akhirat kita? Kita punya harta yang berlimpah ini sampai kepada akhirat yang menolong kita? Kita punya kendaraan bisa menolong kita sampai di akhirat? Apakah punya anak istri juga bisa menolong kita sampai akhirat? Maka jawabannya adalah tergantung dengan amalan kita, tergantung kepada pilihan kita. Hidup adalah pilihan, Bapak Ibu. Hari ini kita memilih untuk datang kemari, datang ke sini, adalah pilihan-pilihan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara-saudara kita ada yang di luar sana barangkali belum memiliki pilihan-pilihan itu. Saudara-saudara kita yang ada di luar sana belum memiliki pilihan-pilihan ini, kesempatan ini, yang mendengarkan corong ini, kajian kita hari ini mungkin belum memiliki pilihan-pilihan itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu hari ini duduk di masjid ini,
memiliki pilihan ini Allah pilih, ya. Allah pilih dengan pilihan Bapak Ibu untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, hadir di Masjid Al-Hidayah ini, salat subuh berjamaah. Maka hadirkanlah akhirat itu di tengah-tengah kita. Apalah dunia ini Bapak Ibu, ya. Namun dunia yang fana ini sekali lagi mempunyai sesuatu yang berharga di dalamnya. Itulah tugas kita mencari. Saya mencari, Bapak Ibu mencari. Mencari apa? Perbekalan. Kita punya tugas mencari bekal, mencari sesuatu yang akan kita bawa pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Maka cinta menghadirkan sesuatu yang insya Allah sampai ke akhirat. Maka kita bertemu bersama saudara-saudara kita hari ini, bersama teman kita, anak kita, istri kita, memiliki uang kita di rumah, memiliki kendaraan kita, aset dan semacamnya, bahkan kita memiliki semuanya lengkap, sehat badan kita, ada umur yang kita miliki. Maka semua itu harus kita hadirkan dimensinya, yaitu akhirat, sesuatu yang melahirkan buah keniscayaan untuk sampai di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, suatu hari sahabat yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan ada masuk, ya, akan ada masuk dari pintu ini Bapak Ibu, misalnya seorang sahabat ahli surga, dan dia orang yang tidak istimewa, biasa-biasa saja. Maka salah seorang sahabat ketika mendengarkan, seluruh sahabat antusias Bapak Ibu. Ketika ada sahabat yang masuk, disampaikan dia adalah seorang Ansor dari Madinah. Masuklah sahabat ini, tidak hanya sekali, besoknya lagi masuk di pintu yang sama. Rasulullah sabdakan ini adalah seorang ahli surga. Dengan rasa penasaran para sahabat melihat ini, dan salah seorang sahabat sambil mengikuti ke rumahnya, melihat amalannya, melihat amalan orang ini, sampai dia bermalam, meminta izin bermalam di rumahnya, melihat amalan-amalan dari sahabat Ansar Madinah ini, yang Rasulullah sabdakan adalah seorang ahli surga. Tatkala dilihat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, biasa-biasa saja Bapak Ibu. Dia tidur malam, tidak sholat malam, puasa sunnahnya pun juga tidak. Kemudian bacaan Al-Qur'annya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tapi dia memiliki keistimewaan. Sebelum pulang, sahabat ini bertanya, "Wahai sahabat Ansar, apakah yang membuat engkau sehingga Rasulullah bersabda engkau adalah ahli surga?" Disampaikan oleh sahabat ini, "Sungguh tidak ada yang aku miliki, biasa-biasa saja, kecuali sebelum aku tidur malam, aku mohon pada Allah, ya Allah, hilangkanlah sikap iri hati dari dalam diriku terhadap nikmat yang orang lain terima. Hilangkanlah sifat iri hati dari dalam diriku terhadap nikmat yang orang lain terima." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sabdakan bagaimana amalan istimewanya, amalan sederhananya yang ia lakukan setiap malamnya, mohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dari dalam tubuhnya, dari dalam dirinya, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah bersalah kepadanya. Jadi sahabat ini lakukan dua hal ini Bapak Ibu, sederhana saja. Yang pertama tadi ia lakukan adalah mohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat-sifat iri hati terhadap nikmat yang orang lain terima. Kemudian yang kedua ia lakukan adalah memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah bersalah kepadanya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita, saya dan kita semua melakukan ini, amalan sederhana ini? Sudahkah kita menghadirkan dalam hati kita, kita maafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang pernah bersalah selama hidup kita ini Bapak Ibu? Sudahkah kita menghilangkan sifat iri hati terhadap nikmat yang orang lain terima? Karena tadi cinta menghadirkan rasa cukup, syukur, tidak merasa kurang. Namun jika kita ingin bertambah, silahkan menambahnya dalam arti
menambah kebaikan di dalamnya. Ziyadatul khairnya, bertambahnya kebaikan, bertambahnya pahala, bertambahnya semua yang artinya bernuansa bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi sahabat ini mencontohkan kepada kita untuk bisa selalu hidup dalam ketenangan. Cukup melahirkan inspirasi, sebuah ide gagasan, kemudian ketenangan, kenikmatan, dan itu akan bermuara pada akhirat. Maka cinta yang sesungguhnya, cinta yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, itu berasal daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala berasal daripada ibadah kita. Dan ibadah kita ini berasal daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa lagi yang kita tunggu Bapak Ibu? Hari ini masa lalu kita tidak akan pernah kita temukan kembali di masa yang akan datang. Sesuatu yang berlalu, ya itulah yang paling jauh adalah masa lalu kita. Maka sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di masa lalu, marilah sekarang ketika kita masih ada kesempatan, kita lakukan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Membaca Al-Quran misalnya, yang dulunya kita tidak baca, kita baca. Yang jarang-jarang kita baca, kita seringkan baca. Kalau bisa kita hafalkan Bapak Ibu. Anak-anak kita, Masya Allah, tadi imam kita, anak muda kita punya bacaan yang luar biasa, punya hafalan yang luar biasa. Ini motivasi buat kita semua. Mungkin motivasi buat para pengurus masjid lainnya, bisa menghadirkan para hafiz Al-Quran, para imam yang bisa berasal daripada kaula muda, sehingga mereka punya wadah tidak hanya di tempat-tempat yang menyenangkan dunia, tapi tempat-tempat yang menyenangkan akhiratnya. Maka dari itu pengurus masjid kita ini alhamdulillah luar biasa. Kemudian para jamaah juga luar biasa sekali menghadirkan anak-anak generasi mudanya untuk bisa ikut terjun ke dalam proses ibadahnya. Maka hari ini tinggal kita istiqomah lagi. Apakah kita istiqomah untuk membinanya Bapak Ibu? Menghadirkan kajian-kajian subuhnya. Maka baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan kita amalkan. Kita amalkan dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah kita dakwahkan. Jadi kita baca, kita teruskan, kita hafalkan, kita pahami, ya, kita amalkan Bapak Ibu, dan kita dakwahkan. Semuanya sulit Bapak Ibu ya. Tapi yang paling sulit yang mana Bapak Ibu? Dari beberapa ini, baca, hafal, paham, sampaikan, atau amalkan. Nah, ternyata semuanya susah. Namun ketika kesusahan itu bisa kita hadirkan sebuah nuansa kenikmatan, kesenangan, maka di balik kesusahan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seperti tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, surah Al-Insyirah. Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah sampaikan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka hari ini siapa yang ingin dapat kemudahan, maka ia akan menemukan kesulitan terlebih dahulu. Umumnya begitu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung didapat, ini yang terbaik, mudah-mudah saja. Tapi Allah uji dulu, coba dulu, tempa dulu. Sesuatu emas itu tidak langsung emaskan Bapak Ibu ya, tapi logam dulu yang mungkin tidak seperti emas mutiara perhiasan kita sekarang, namun ditempa dulu, ada yang dibakar dulu semacamnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang istimewa. Maka hari ini, detik ini, kita hadirkanlah nuansa tersebut di dalam pribadi-pribadi kita. Dan tidak lupa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan barangkali cinta ini di tengah-tengah kita. Masyarakat kita tenang. Kita insya Allah merasakan cukup, ada inspirasi, ada kenikmatan, ada ketenangan, dan insya Allah akan bermasa kepada akhirat. Namun jangan lupa, ada tugas-tugas kita di luar sana menyampaikan dakwah ini ke tengah-tengah umat manusia. Karena dakwah ini kita punya kewajiban Pak, kewajiban Bu ya, menyampaikan dakwah ini kepada orang lain yang belum mendapatkannya, meskipun hanya satu ayat.
Namun kan tidak mesti harus satu ayat terus Bu ya Pak ya. Tentu akan kita sampaikan banyak ayatnya, sehingga ada orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk, kita sampaikan. Nah, tugas kita setiap pribadi adalah untuk menyampaikan Islam ini, dakwah ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Dan hari ini orang-orang di luar sana barangkali insyaAllah menunggu kita semua Bu, menunggu kita semua Pak ya, untuk bisa menyampaikan kalimat-kalimat hak ini, mengajarkan anak-anak kita, menyampaikan kepada masyarakat kita. Paling tidak kita sampaikan bagaimana anak-anak kita untuk bisa memperbaiki sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian masyarakat kita untuk bisa berjual beli misalnya sesuai dengan Islam, kemudian menerapkan sistem-sistem Islam dalam kehidupannya, baik di rumah tangganya, masyarakatnya, sampai ke dalam sistem kenegaraannya. Hukum sausi yang disampaikan dalam Islam sudah ada, sistem dalam Islam sudah ada, muamalah dalam Islam sudah ada, sudah lengkap. Bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan juga sudah lengkap. Maka sudah Allah sampaikan kelengkapan itu dalam Al-Quran yang kita semua insya Allah sudah hafal. Maka dari itu kita hadirkanlah sebuah rasa cinta ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta ini akan membawakan kita kepada ketenangan. Yang pertama cukup, yang kedua inspirasi, yang ketiga kenikmatan, yang keempat ketenangan, dan yang terakhir akhirat. Maka tidak lain dan tidak bukan selain perubahan itu ada pada diri-diri kita semua, maka perubahan itu akan ada pada sistem yang kita hasilkan. Masjid kita ini berubah dengan sistem yang pengurus dan para jamaah sepakati. Masyarakat kita berubah dengan sistem yang dibuat oleh para pemimpin kita di masyarakat. Di rumah tangga oleh para ayah kita di rumah, ibu kita di rumah. Maka sistem yang ada di negara kita pun, ketika kita ingin berubah kepada arah yang lebih baik kepada Islam, maka harus disepakati bahwa sistemnya adalah sistem yang menyelamatkan, yang membuat keselamatan, yaitu Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk orang Islam itu Bapak Ibu, tapi untuk di luar Islam. Bagaimana rahmatan lil alaminnya Islam? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terakhir Bapak Ibu ya, karena waktu juga dan tidak terasa di luar sana sudah terang. Terakhir, mudah-mudahan kajian di Masjid Al-Hidayah dari waktu ke waktu memiliki kualitas yang terbaik, kuantitas yang juga lebih baik lagi ke depannya, dan semoga para jamaah yang hadir, para pengurus, dan juga para orang-orang yang di luar sana yang barangkali belum hadir, bisa hadir di masjid ini, menyemarakkan, memakmurkan kajian-kajian kita, yang tidak lain adalah ini semuanya dalam rangka untuk saling memberikan, menasihati, untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita sendirian Bapak Ibu ya, masuk ke dalam surga sendirian. Kita ingin bersama-sama, kita ingin bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka dari itu kita terus menyampaikan dakwah ini, terus menyampaikan kewajiban ini, terus menyampaikan kajian-kajian ini di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan. Itu adalah kenikmatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan pada tahun baru Islam ini, memulai lagi tahun yang baru dengan semangat untuk memperbaiki diri, untuk bisa menerapkan Islam secara kafah, secara totalitas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.